Saya dari keluarga Budi Kurniadi beserta istri saya namanya Luciawati Iskandar. Istri saya adalah pasien dari Dr. Joy. Lagi itu melakukan tindakan operasi, yaitu sebuah tumor yang tumbuh di kelenjar otak. Jadi saya melihat ada perubahan, saya pikir itu akibat COVID-19, yaitu kurangnya interaksi, misalkan lemas, eh, responsifnya kurang. Kalau kita bicara apa, dia nanggapnya pelan, pendiam. Ya seperti itu, jalan susah. Nah terakhir, sesudah setengah tahun ada kemarin bulan Juni, istri saya duduk diam, terus lalu besoknya dia muntah-muntah dan buang-buang air, terus tangannya kejang seperti orang mau stroke. Jadi saya lagi itu bawa ke rumah sakit Mitra Keluarga Kalideres. Nah saat itu di CT scan terlihat tumor di kepalanya, seperti yang tadi disebut itu meningioma. Nah saat itu dokter Christian yang menangani saya di rumah sakit Mitra Keluarga Kalideres. Nah lalu dokter Christian melihat dari CT scan itu sudah menentukan ini penyakit tumor meningioma. Dikarenakan di sana tidak ada perlengkapan, lagi itu saya menggunakan BPJS, jadi ditawarkan untuk dirujuk ke rumah sakit ini, rumah sakit pemerintah atau ke rumah sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading yang merupakan rumah sakit pusat Mitra Keluarga katanya. Dan saya lagi itu diberitahu bahwa peralatan di sana sudah canggih, itu salah satu senjata yang bagus, canggih dia bilang. Nah akhirnya saya berpikir beri waktu, istri saya sesudah ditanganin saya sudah bisa pulang. Nah, tapi disarankan untuk secepatnya dilakukan tindakan operasi pengangkatan karena gejala lebih lanjutnya bisa mengakibatkan mata tidak terlihat yang lain-lain. Nah lagi itu saya berpikir, dokter Christian lagi itu Christian Permana mengenalkan saya, merujuk saya ke rumah sakit dengan dokter Joy. Nah, sesudah kita lihat dokter Joy, biografinya dari Google, terus kebetulan tanya teman yang tahu, saudara yang tahu, akhirnya kita putuskan untuk segera melakukan tindakan operasi. Lalu kita pergi ke Mitra Kelapa Gading, Mitra Keluarga Kelapa Gading, ketemu dokter Joy. Ya akhirnya dijadwalkan tanggal operasinya yang dilakukan tanggal 3 Juli 2023. Dokter Joy cukup menerangkan dengan jelas dan cukup menenangkan kita orang. Tapi ya memang karena kita juga udah tekad, ya harus diangkat. Angkat tidak angkat ya harus diangkat bagi saya, karena sudah mengganggu. Ini kan demi untuk istri saya, karena untuk kesehatannya. Nah dari hasil itu dokter Joy sesuai dengan cerita dokter Christian, ini juga operasinya 3-4-5 hari juga sudah bisa pulang. Nah, juga dijelaskan hal-hal yang lain, tidak akan ada masalah. Ini dokternya kebetulan adanya di atas kelenjar otak, tapi di MRI ternyata besarannya 5,5 cm. Ya, akhirnya pada tanggal 3 Juli 2023 dilakukanlah tindakan operasi itu, dan operasi ini berjalan kurang lebih 5 sampai 6 jam. Kayaknya nggak ngerasain apa-apa ya. Pas di CT scan sama itu baru tahu dari dokter Christian kayak gitu. Ya. Tapi sesudah waktu mau dioperasi juga nggak ada
sih perasaan apa-apa kayak gitu. Salam otak sehat, salam Dr. Joy. Sahabat, dalam seri tumor otak Dr. Joy, kita sudah membahas banyak sekali gejala-gejala yang berhubungan dengan tumor otak. Tapi tahukah sahabat, ada gejala yang betul-betul banyak orang tidak akan menyangka bahwa ini adalah sebuah tumor otak. Jadi gejalanya adalah gangguan kepribadian, gangguan komunikasi, di mana seseorang seperti menjadi apatis, ya, tidak peduli terhadap lingkungan, tidak komunikatif, dan kurang responsif. Nah, kasus ini dialami oleh seorang wanita usia 50-an, di mana keluarganya menemukan bahwa kenapa sang ibu mengalami gangguan kalau diajak komunikasi kok sepertinya agak berbeda dan kurang responsif. Sempat keluarganya mengira bahwa ini mungkin efek lanjutan dari penyakit infeksi COVID-19 ataupun efek psikologis lainnya. Ternyata setelah diperiksakan ke rumah sakit terdekat, bertemu dengan salah satu tim saya yang bernama Dr. Christian. Di situ Dr. Christian berdiskusi dengan saya dan saya katakan ini ada kemungkinan sebuah tumor otak dan dilakukan MRI. Ternyata betul. Kita mengetahui bahwa otak kiri depan itu memiliki fungsi kognitif, fungsi eksekutif, dan fungsi yang mengatur kepribadian seorang manusia. Sehingga kalau mengalami penekanan, itu akan mengakibatkan gangguan komunikasi, gangguan perilaku. Nah, akibat tumor yang sudah relatif besar, keluhan juga sudah mulai dirasakan pada aspek motoriknya. Kami merekomendasikan bahwa ini harus dilakukan tindakan operasi. Tumornya tumor jinak, lokasinya relatif mudah, dan kalau tumor jinak dengan relatif mudah sangat mungkin untuk diangkat 100% dan pasien bisa sembuh. Kami menggunakan teknik perional microsurgery untuk mengangkat tumor 100%. Tumor sudah berhasil terangkat 100%, dan pasien bisa kembali sembuh seperti sedia kala, dan secara bertahap respons, fungsi komunikasi dari pasien ini semakin hari semakin meningkat. Jadi sahabat, sekian pembahasan kita tentang edisi tumor otak kali ini yang cukup unik, bahwa sama sekali tidak ada sakit kepala yang signifikan, tidak ada gangguan kelumpuhan yang signifikan, gangguannya hanya kurang responsif, gangguan kognitif, gangguan komunikasi. Jadi sahabat mesti waspada terhadap banyak gejala yang bisa terjadi akibat tumor otak. Salam otak sehat, salam Dr. Joy. Wanita usia 62 tahun, kira-kira 12 jam pasca operasi pengangkatan tumor otak ukuran 5 x 5 x 5,5 cm atau 75 cc pada otak depan sebelah kiri. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi dok. Sekarang dites angkat tangan dua-duanya ke atas bisa? Satu, yang satunya lagi. Oke. Nah sekarang kakinya goyang-goyangin bisa? Baik. Keempat ekstremitas berfungsi normal, fungsi kognitif juga baik. Pasien sudah bisa pindah ke ruangan biasa hari ini. Yang saya tahu ramah, cukup membantu, responnya bagus, dan menjelaskannya dengan menenangkan kita lah bagi saya. Dan memang cara menjelaskannya juga secara logika kita bisa nangkep lah. Dan itulah salah satu yang mungkin juga menenangkan peristiwa untuk kita juga jadi tenang gitulah. Dan dijelaskan apa efeknya dan ini itu hasilnya begini, 5 hari pulang. Memang kenyataannya seperti itu hasilnya. Setelah dioperasi memang 5 hari pulang. Operasinya misalnya diinformasikan 5 jaman, 4-5 jaman, ya benar. Gitu. Jadi kita ditenangkan lah secara mental sama Dr. Joy. Tidak usah takut apa ini kita ya saya rasa seperti itulah. Dengan saat kita ketemu dengan Dr. Joy, ya itulah. Jadi kita juga berprinsip, Dr. Joy juga memberi
meminta kita yang memang memutuskan ya. Akhirnya kita putuskan untuk hari itu kita tentukan ya tanggal 3 bulan 7 2023 dilakukan tindakan pembedahan. Kita manusia harus selalu berlogika ya. Awal saya shock terus terang, saya sedih dengan keadaan istri saya. Ya kita tidak terlepas memang dari ketakutan, tapi dengan saya mendapat penjelasan yang dari Dokter Joy, saya berterima kasih pada kedua dokter ini, Christian Permana dan Dokter Joy. Jadi kita percaya diri timbul. Bagi saya memang hidup adalah kepercayaan diri dan menggunakan akal sehat lah untuk menghadapi segala sesuatu itu. Yang penting harus semangat, hidup itu tidak mudah patah semangat. Jadi hidup itu sebetulnya perjuangan bagi saya. Dan saya berterima kasih kepada Dr. Christian, Dr. Joy, dan segenap timnya yang telah melakukan pembedahan sampai hari ini. Hari ini istri saya berubah jauh 100%. Istilahnya dari dulu sampai yang sekarang boleh kata sudah normal. Salam otak sehat, salam Dr. Joy.